Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemirsa CSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila seseorang memberikan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya 10 rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi kita masih wajib untuk imsak, menahan diri kita dari makan dan minum, dan perkara tersebut akan kita qadha nantinya pada bulan-bulan berikutnya. Dan pembahasan hari ini akan membahas mengenai seseorang yang berkumur-kumur, kemudian kumurnya tersebut dengan sebab kumur ada air yang masuk ke dalam kerongkongan dia, ke tenggorokan dia. Ini bagaimana hukum? Maka kita jelaskan. Maka hukum umum dari perkara tersebut, kejadian tersebut adalah membatalkan puasa dia. Tapi sebenarnya ini ada tafsil. Tapi hukum umumnya adalah membatalkan puasa dia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dari tafsil tersebut adalah apabila dia berkumur-kumur, tapi kumur-kumur ini adalah kumur syar'i, kumur-kumur yang diperintahkan. Misalnya dia ini wudu, atau kumur-kumur dia untuk menghilangkan najis yang ada dalam mulutnya. Maka apabila kumur-kumurnya syar'i atau perkara yang diperintahkan, maka ini ada dua. Yang pertama, apabila kumur-kumurnya ini berlebihan, maka akan membatalkan puasa dia. Kumur-kumur dalam wudu apabila berlebihan, maka akan membatalkan puasa dia apabila air masuk ke dalam tenggorokan dia. Kemudian yang kedua, apabila kumur-kumurnya tidak secara berlebihan, hanya biasa-biasa saja, kumur-kumur biasa-biasa saja, tidak sampai berlebihan, tidak mubalah dalam ini, tidak membatalkan puasa dia. Terus pembagian yang kedua, kumur-kumur yang di dalamnya tidak ada perintah. Kumur-kumur yang bukan syar'i, hanya dia kumur-kumur biasa saja, mungkin untuk menyegarkan mulut dia, menyegarkan badan dia sehingga dia berkumur, maka hukumnya mutlak, tidak ada tafsil di dalamnya. Meskipun dia mubalaghah atau tidak mubalaghah, maka hukumnya akan membatalkan puasa. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berkumur-kumur dengan mubalaghah dan itu bukan yang perkara diperintahkan, atau berkumur-kumur tidak mubalaghah dan bukan perkara diperintahkan, itu harus kita jaga. Harus hati-hati, jangan sampai perkara tersebut masuk ke dalam tenggorokan kita. Maka kebanyakan kejadian seperti ini adalah kebanyakan orang-orang yang bekerja menggunakan tenaga. Karena capek, mungkin haus, dia berkumur-kumur sampai mengangkat kepala dia, sehingga ada sedikit yang masuk, nah itu akan membatalkan puasanya. Maka untuk para pekerja yang menggunakan tenaga dia harus hati-hati dalam berkumur,
sehingga tidak masuk ke dalam rongga tenggorokan dia. Air tidak masuk ke dalam tenggorokan dia sehingga tidak membatalkan puasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan mengenai apabila air masuk tenggorokan kita. Maka itu ada tafsilnya, ada penjelasannya, ada pembeberannya. Semuanya apabila ada syar'i, ada juga yang tidak syar'i. Syar'i itu adalah perkara yang diperintahkan seperti berkumur dalam wudu, dan yang tidak syar'i adalah berkumur-kumur biasa, mungkin karena kecapean atau kelelahan atau kehausan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.